Subscribe dong, gila lu. Gua udah jadi teladan begini lu nggak mau subscribe. Just different. Hey guys, and welcome to my channel. Today I'm here in beautiful Bali and I'm about to get a healing from one of the most famous healers in Bali. I'm here at his healing center, the Bali Chi Healing, and I'm so excited to share this experience with you guys. I am really into spirituality and healing, so I wanted to share this with you. I've been doing a lot of massages since I got to Bali 4 days ago. I've probably had 6 massages so far. I'm obsessed. I'm excited to get some spiritual healing. So Sammy does body work, energy healing. Hey. You coming? Yes, Yes. I am ready. You're feeling? Mm-hmm. Check. All right, so we just finished the bodywork session with Sammy. I feel amazing. And now I'm going to do a water healing ceremony with a Balinese priest. And I'm dressed in this beautiful Balinese style garment. And we are about to get started.
So we just finished the water healing ceremony. I'm feeling really good, and I want to thank you guys for joining me on this Bali healing journey. And make sure to subscribe for more. Siapa sangka, tersembunyi di kawasan Puncak Bogor terdapat sebuah gunung yang kini menjadi salah satu destinasi populer, terutama bagi pendaki dari Jabodetabek. Hanya 2 jam dari Jakarta, tepatnya di Kampung Rawagede Cisarua, pengunjung bisa mendaki Gunung Kencana lewat Kasawan Wisata Telaga Warna. Sebuah pengalaman aneh di Gunung Kencana pernah dialami oleh Fajar Aditya. Saat itu, Fajar yang juga konten kreator ini mendaki Gunung Kencana bersama 2 orang rekannya. Tetapi sebelum sampai di pos pendakian, mendadak teman wanitanya meminta berhenti dan membeli pembalut. Fajar pun sempat memperingatkan temannya tersebut. Pas di kasir saya lihat, loh, dia kok beli pembalut gitu kan. Lagi dapet kali ini ya gitu kan. Nah akhirnya setelah keluar itu saya tanya, kamu lagi dapet gitu? Kata dia iya, gimana kita naik atau enggak nih gitu kan. Dan dia meyakinkan kalau memang dia udah sering lah mendaki gunung ketika lagi haid gitu. Setengah hati, Fajar pun melanjutkan perjalanan tersebut. Selama pendakian, Fajar dan temannya tak mengalami keanehan sama sekali. Sesampainya di puncak, kabut tebal mulai turun dan cuaca pun berubah. Kebetulan badai itu, hujan gitu. Hujan jadi kita nggak bisa langsung turun, nunggu hujannya redaan dulu. Nah kita tuh baru turun sekitar jam 4 atau jam 5 gitu. Nah pada saat itu memang di atas itu udah sepi ya. Mungkin pikiranku karena besoknya itu hari Senin gitu, jadi yang ngecamp nggak terlalu banyak. Karena rencana awalnya hanya mendaki, Fajar dan rekannya memang tak mempersiapkan alat camping sama sekali. Menjelang sore, mereka pun terpaksa turun. Tak lupa mereka juga membawa kantong sampah yang salah satu isinya adalah bekas pembalut teman wanitanya. Di tengah perjalanan turun, dengan kondisi tanah yang basah, Fajar mulai merasakan keanehan. Pas jalan itu dari belakang, aku denger tuh ada suara kayak cuplak, cupluk, cuplak, cupluk gitu kan. Aku lihat ke belakang dong, karena kan takutnya dia jalan cepet atau gimana gitu, sedangkan aku jalan kan santai. Nah pas aku lihat ke belakang, ternyata nggak ada siapa-siapa. Meski mulai mengganggu, Fajar tetap tenang. Dia bahkan tak menanyakan apakah rekannya juga mendengar suara tersebut. Aku belum ngomong di situ, jadi posisi aku paling belakang gitu, karena aku memang orangnya tipe yang santai gitu ya kalau lagi jalan segala macam. Setelah suara itu terdengar sampai ketiga kalinya, Fajar mulai menghentikan langkahnya. Dia memberanikan diri untuk melihat lebih lama. Itu aku sampai lama tuh nengok tuh, ini siapa sih gitu kan, perhatiin terus tiba-tiba ditepok sama temanku. Ngapain lo, kata dia. Enggak gitu. Tadi gue dengar suara orang gitu. Enggak, tuh perasaan lo aja kali. Setelah itu, suara tersebut menghilang. Tetapi anehnya, tali sepatu Fajar berkali-kali terlepas. Padahal dia yakin dia sudah mengikatnya dengan kencang. Nah, aku jalan terus taliku copot gitu. Aku ikat kenceng lah, tek gitu. Jalan lagi, kayak mau jatuh gitu kan. Loh kok tali copot lagi gitu loh. Padahal tadi udah diikat kenceng dan itu terjadi sampai beberapa kali gitu. Sampai akhirnya temenku jalan duluan, aku panggil. Oi tungguin gue dong, tali gue nih gitu. Sesampainya di base camp, Fajar dan rekannya mulai membersihkan diri. Saat itulah teman wanitanya mulai mendapat gangguan.
Dia mengaku melihat sosok bayangan hitam melintas tepat di depannya. Tolong gue lihat bayangan, kata dia kan. Hah, bayangan apaan gitu? Tadi ada bayangan hitam lewat 3 kali katanya Mas. Di depannya dia gitu loh. Makanya dia lari. Fajar pun mencoba menenangkan dirinya, juga rekan wanitanya tersebut. Tapi rupanya, sebuah hawa mistis turut dirasakan oleh Fajar. Panik lah di situ aku, karena kan tumben-tumbenan nih anak gitu kan. Ya udah akhirnya aku temenin tuh. Itu di situ suasana merindingnya bukan main Mas, di WC ya. Nggak tahu apakah karena salah satu temen itu ada yang head atau gimana gitu. Dengan tinggi 1.800 meter di atas permukaan laut, hanya butuh waktu 45 menit sampai 1 jam untuk bisa mencapai puncak Gunung Kencana. Hamparan hijau perkebunan teh akan menyambut pendaki sebelum memasuki pos pendakian. Meski baru diresmikan sekitar tahun 2016 lalu, Gunung Kencana semakin populer karena banyak pendaki yang memamerkannya di media sosial. Tak seperti gunung lainnya, tidak banyak pos yang ditemui pendaki di sepanjang jalur pendakian. Meski tingginya tak seberapa, mendaki gunung ini tetap dibutuhkan persiapan dan stamina yang prima. Sebuah tanjakan yang curam akan menjadi jalur pertama yang dihadapi oleh pendaki. Saking curamnya, tanjakan ini disebut sebagai Tanjakan Sambalado. Trek awal dengan kayu-kayu yang disusun layaknya anak tangga ini menjadi menu pedas para pendaki Gunung Kencana. Nah itu pas naik tanjakan Sambalado sih benar-benar seru banget ya. Pedes gitu loh rasanya karena kita ngerasa tangganya itu nggak habis-habis gitu loh. Duh ini kok nggak habis-habis gitu loh. Apalagi kalau misalnya kita bawa beban lumayan ya gitu. Nah kalau kita berandai-andai mungkin kayak naikin tembok Cina kali ya, kok nggak habis-habis gitu. Layaknya gunung-gunung di Nusantara, Gunung Kencana ini juga punya kisah mistis tersendiri. Menurut Yudi Wiguna selaku pemangku adat, gunung ini punya kaitan erat dengan Eyang Surya Kencana, salah satu sosok legenda dalam cerita Tatar Sunda. Gunung Kencana itu adalah bagian daripada perjalanan Eyang Surya Kencana dulu. Dan itu juga bagian daripada kerajaan Pajajaran dulunya. Nah, satu, dan itu adalah gunung yang memang patilasan daripada Eyang Surya Kencana. Yudi juga menyebut jalur pendakian Gunung Kencana pun tak luput dari keberadaan makhluk astral. Ada juga wanita, ada juga seorang kakek-kakek di situ, tapi memang tugasnya memang menjaga dari kawasan itu. Cuman ketinggian tubuh mereka itu di atas normal, bisa sampai 3 atau 4 meter, karena memang wujud orang-orang tua dulu. Karena itulah, meski gunung ini lumrah dijadikan tempat wisata, ada baiknya untuk tetap menjaga perilaku dan menaati aturan selama mendaki. Karena memang awalnya Gunung Kencana itu adalah bagian wilayah suci ya. Tapi pada saat 2015 itu kita akan buka sama orang-orang tua di sana pun kita membuka ritual dulu. Apakah diizinkan atau tidaknya untuk dikunjungi halayak ramai. Ya alhamdulillah ternyata setelah kita meditasi, kita mengadakan satu tirakatan atau juga tawasulan, ternyata mengizinkan. Tapi dengan satu catatan seperti itu, nggak boleh sombong, nggak boleh takabur. Ya etika lah ya, saling menjaga seperti itu. Menurut Yudi, kejadian semacam itu memang mungkin akan dirasakan oleh pendaki, terutama mereka yang tidak mengindahkan peringatan tertulis maupun tak tertulis. Itu gangguan-gangguan kecil seperti itu akan terjadi. Apakah itu untuk menghambat perjalanan atau seperti apa, atau mengingatkan, kan kita nggak tahu tujuan mereka. Cuman itu bisa dikatakan warning atau peringatan lah, harus seperti apa. Kembali lagi ke jati dirinya si pendaki itu.
Menyebut Jalan Surya Kencana, Kota Bogor, tentu langsung terbayang dengan pusat aneka jajanan murah dan nikmat khas kota hujan. Sebut saja laksa Bogor, cungkring, soto kikil, sampai es pala. Tapi tahukah Anda bahwa sosok Surya Kencana punya sejarah yang misterius? Dari keberadaan terakhirnya yang tidak diketahui siapapun, sampai dugaan keberadaannya dalam dimensi yang berbeda, bahkan mendiami sebuah keraton gaib. Benarkah demikian? Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita. Tim Secret Story mendatangi lokasi yang sejak puluhan tahun silam diyakini warga sebagai makam petilasan Raden Surya Kencana. Berada di Desa Gunung Bunder, Kecamatan Pamijahan Bogor, butuh sedikit perjuangan untuk sampai ke area makam. Peziarah harus mendaki jalanan yang cukup curam. Di satu titik yang rimbun dengan pohon bambu, Bu Maya selaku kuncen petilasan menyebut bahwa lokasi ini dipenuhi energi gaib yang kuat. Jalan yang dikenal dengan tanjakan Cai Ibu ini diyakini menjadi gerbang gaib menuju keraton Raden Surya Kencana. Tak jarang, warga mengalami kejadian di luar nalar di lokasi ini. Terus sempat pengalaman saya pribadi ya, waktu itu kan di sini ada pemandian Pancuran 3, pemandian Cai Ibu gitu. Sampai ini tiba-tiba itu anak ngelihat sesuatu dan dia pengen lari ke jurang gitu. Tiba-tiba ya? Oh, sampai saya Kejar. enggak kejar, kita pegangin, dia udah tahu dia mau lari, dipegangin sampai licin gitu. Diangkat sama 2 orang nggak kuat 4 orang baru dibopong bawa ke rumah. Jadi pas saya tanya, kamu ngelihat apa? Hampura. Punten sadayana punten. Jadi melihat sosok tinggi besar gitu dan ingin membawa dia ke sana gitu. Bahkan beberapa penampakan makhluk gaib pernah dilihat warga di area lereng Gunung Halimun Salak ini. Dia dari bawah nih pulang maghrib gitu. Jadi dia ketemu sama yang rambutnya panjang. Jadi apa kayak pas-pasan dia turun ke bawah. Ini dia naik gitu. Simakus gitu ya? Oh. Aja sepanjang jalan dia nangis sampai kampung. Orang kampung sampai pada keluar semua. Tak jauh dari tanjakan Cai Ibu, Bu Maya menunjukkan sebuah batu berukuran besar yang menancap tepat di bibir bukit. Batu ini disebutnya dengan situs Kuta Genggelang. Banyak yang menganggap area ini adalah lokasi di mana sosok Raden Surya Kencana tinggal secara gaib bersama para pengikutnya. Situs Kuta Genggelang. Situs Kuta Tapi Genggelang. yang saya lihat batu besar ya Bu ya? Ya, batunya kalau dari situs dibilang situs punden berundak. Oke. Dan menurut cerita leluhur saya, uyut moyang saya, ini adalah pintu gaib menuju ke Pajajaran Karaton, Pajajaran Leit Salawejajar. Ini pintu yang kedua. Pintu yang kedua ya? Kalau kita ini udah mau masuk. Kalau yang di Ciibu itu pertama. Dari batu situs Genggelang, Bu Maya mengajak kami menuruni jalan setapak di lereng bukit. Terlihat beberapa pancuran mengucur deras dengan airnya yang jernih dan dingin. Tempat inilah yang disebut Pancuran 7 Cai Ibu. Mata air ini dikeramatkan oleh warga karena diyakini pernah menjadi tempat pemandian suci Raden Surya Kencana. Ini tempat pemandiannya, ada wali pernah mandi di sini. Terus para sesepuh-sesepuh kayak yang Raden, kayak zaman petinggi-petinggi zaman dulu gitu ya. Ini kan pemandian untuk membersihkan segala, kayak kita acara ngabung bang. Ngabung bang. Kan orang tua dulu itu suka menuntut ilmu ya gitu. Menuntut ilmu untuk membersihkannya, merapikannya, semuanya di Pancuran 7. Jadi nggak usah pergi ke mata air banyak karena ini udah cukup 7 mata air di sini. Ini pemandian Pancuran 7. Oh yang tadi Ibu bilang tadi Pancuran 7 ya? Iya, yang kalau mau jarah ke Eyang
biasanya para pejarah mandi dulu di sini, mencucikan diri, membersihkan diri. Sebelum Biasanya, ke makam ya? sebelum ke makam itu. Kenapa sih disebut pancuran 7 gitu? Karena pancurannya ada 7 dan menurut cerita orang tua dulu ini pemandiannya putri 7. Oh, 7 putri bidadari gitu? Iya. Khasiat yang terpancar di mata air ini konon bisa melunturkan energi negatif yang bersarang di tubuh manusia. Dari melepas gangguan guna-guna goib sampai melepaskan susuk yang bersarang di tubuh. Ada anak buah saya, pernah dia sering, dia sih nggak bilang kalau dia pasang susuk ya. Iya. Tapi intinya dia mau mandi aja, mau dimandiin sama saya, mau diobatin, gini. Intinya mau ngebersihin badan lah, ngilangin aura yang negatif, jadi nimbulin yang aura yang positif. Nah, akhirnya saya mandiin. Ternyata pas dia udah itu, saya telepon saya, "Ibu, kayaknya di muka saya ada sesuatu yang keluar." "Emang teteh pasang susuk?" Saya bilang. "Iya, ini tiap saya berbedak tuh nyangkut mulu," katanya. "Itu apa, spon?" katanya. "Ya udah teh, cabut aja." Saya bilang, "Iya." Dan itu ada beberapa, bukan hanya satu. Kami pun sampai di sebuah bangunan besar menyerupai rumah yang berdiri di puncak bukit. Di dalamnya terdapat sebuah pusara bertuliskan nama Raden Surya Kencana. Bu Maya menyebut pusara ini bukanlah tempat mengubur jasad Raden Surya Kencana. Makom itu patilasan ya. Makom itu patilasan beliau dulu. Waktu zaman dahulu kala, menurut cerita nenek saya, cerita orang tua dulu ya, beliau tuh pernah bertafa lama di sini. Kayak batu zaman dulu. Makom, berbentuk makom, tapi tipis-tipis, ini tetap masih ada 3. Oh, semacam batu-batu punden tipis, berundak gitu ya? Iya, punden berundak tipis gitu. Menilik catatan sejarah, Raden Surya Kencana dikenal juga dengan nama Raga Mulia sekaligus Panembahan Pulasari. Putra Arya Wirantanu Datar, tokoh pendiri Kerajaan Cianjur, dipercaya sebagai raja terakhir Kerajaan Sunda yang beribu kota di Pakuan Pajajaran, atau sekarang menjadi kota Bogor. Disebutkan saat Pakuan diserang Kesultanan Banten dan Cirebon, Surya Kencana menyingkir ke Pulasari, Pandeglang. Dia melanjutkan pelariannya sampai di area hutan puncak Gunung Bunder untuk bersemedi mencari ketenangan diri. Dari sinilah masyarakat meyakini makam batu kuno di Kampung Gunung Bunder ini adalah tempat petilasan Raden Surya Kencana. Tetapi versi Babat Cianjur menyebut Raden Surya Kencana dinikahkan oleh ayahnya dengan sosok putri dari bangsa Jin dari Gunung Gede. Konon sejak saat itulah Raden Surya Kencana ikut tinggal bersama istrinya di kerajaan goibnya hingga sekarang. Namun faktanya tak ada yang tahu di mana keberadaan terakhir sang raja. Masyarakat hanya meyakini Raden Surya Kencana masih ada alias belum meninggal. Sosoknya hanya menghilang entah kemana atau moksa. Raden Surya Kencana sendiri itu sebenarnya beliau itu sosok siapa sih dulu yang dijelasin sama leluhurnya Bu Maya? Konon katanya beliau adalah raja terakhir Pajajaran. Raja terakhir Pajajaran yang tanpa mahkota ya. Tanpa mahkota? Iya, karena kan mahkotanya udah dibawa ke Sumedang, larang ya dulu ya. Menyebarkan termasuk agama Islam. Dan beliau itu mungkin niis nyepi ketika kalah perang dulu ya sama Banten. Menyendiri. Iya, menyepi di sini gitu.